Sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kencang, hingga tinggi H meter pada detik ke-T setelah dilakukan perhitungan. Diperoleh rumus untuk menentukan tinggi bola, yaitu HT sama dengan 12T dikurang 4T pangkat 2 dalam satuan meter dengan T menyatakan satuan sekon. Dapatkah kalian menentukan berapa tinggi maksimum bola yang dilemparkan tersebut? Untuk menentukan tinggi maksimum bola yang dilemparkan, kalian dapat menggunakan turunan fungsi aljabar. Bagaimana menentukan turunan fungsi aljabar? Untuk dapat memahami turunan fungsi aljabar dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dibahas mengenai konsep turunan dari gradien persamaan garis singgung dan limit fungsi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari menurunkan suatu fungsi dengan aturan-aturan berdasarkan limit fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai cara menurunkan fungsi dengan aturan-aturan turunan, akan diingatkan kembali mengenai definisi turunan fungsi. Turunan fungsi f(x) yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f(x). Turunan fungsi f(x) yang dinotasikan f aksen x sama dengan limit fungsi f(x) ditambah delta x dikurang f(x) per delta x untuk delta x mendekati 0. Yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Definisi turunan fungsi f(x) tersebut merupakan turunan pertama fungsi f(x). Namun, untuk pembahasan pada pembelajaran kali ini, turunan pertama fungsi akan kita sebut langsung sebagai turunan fungsi. Turunan fungsi f(x) atau turunan pertama f(x) dapat ditulis dengan dua cara sebagai berikut. F aksen x atau y aksen d fx per dx atau dy per dx. Pada pembelajaran sebelumnya, juga telah diberikan contoh turunan yang telah diperoleh menggunakan limit fungsi seperti persamaan 1, yaitu sebagai berikut. Turunan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 adalah f aksen x sama dengan 2x. Turunan fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 1 adalah f aksen x sama dengan 2. Jika kita perhatikan dan bandingkan fungsi dan turunan fungsi pada kedua contoh tersebut, akan diperoleh suatu aturan, yaitu turunan fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n untuk n bilangan asli adalah f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurang 1. Aturan tersebut akan sering kita gunakan untuk menentukan nilai turunan suatu fungsi. Selain aturan tersebut, akan dijelaskan juga sifat-sifat turunan lainnya, disertai contoh sebagai berikut. Berikut adalah 6 sifat pada aturan turunan. Pertama,
turunan fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n untuk a bilangan real dan n bilangan asli adalah f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurang 1. Lebih lanjut, turunan untuk fungsi f(x) sama dengan ax adalah f aksen x sama dengan a. Contoh, tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 10. Diketahui, f(x) sama dengan 3x pangkat 10. Maka dapat kita pandang a sama dengan 3 dan n sama dengan 10. Turunan fungsi tersebut menggunakan aturan turunan pada sifat pertama, yakni sebagai berikut. F aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurang 1. Sama dengan 3 dikali 10 dikali x pangkat 10 dikurang 1. Sama dengan 30x pangkat 9. Jadi, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 10 adalah f aksen x sama dengan 30x pangkat 9. Kedua, turunan fungsi konstan, yaitu f(x) sama dengan a. Untuk a bilangan real adalah f aksen x sama dengan 0. Hal ini dapat dipahami karena fungsi f(x) sama dengan a dapat dilihat sebanyak fungsi f(x) sama dengan a dikali 1 sama dengan ax pangkat 0. Selanjutnya, dengan menggunakan aturan pertama, dengan n sama dengan 0, akan diperoleh nilai turunan fungsinya sebagai berikut. F aksen x sama dengan a dikali 0 dikali x pangkat 0 dikurang 1. Perkalian bilangan 0 dengan bilangan lain pastinya mempunyai nilai 0. Jadi, jelas bahwa turunan fungsi f(x) sama dengan a, yaitu fungsi konstan adalah 0. Contoh, tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 99. Karena f(x) sama dengan 99 merupakan fungsi konstan. Dengan menggunakan sifat kedua, nilai turunannya adalah 0, atau dapat kita tuliskan sebagai berikut. F aksen x sama dengan 0. Ketiga, turunan fungsi f(x) sama dengan ux ditambah vx adalah f aksen x sama dengan turunan fungsi ux yang dinotasikan u aksen x ditambah turunan fungsi vx yang dinotasikan v aksen x. Lebih lanjut, turunan fungsi f(x) sama dengan ux dikurang vx adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikurangi v aksen x. Tentukan turunan fungsi-fungsi berikut ini. F(x) sama dengan 3x pangkat 10 ditambah 4x pangkat 3. F(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 plus 3. Fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 10 ditambah 4x pangkat 3. Dapat kita pandang sebagai fungsi f(x)
sama dengan UX ditambah VX dengan UX sama dengan 3X pangkat 10. Dan VX sama dengan 4X pangkat 3. Turunan fungsinya berdasarkan sifat ketiga adalah sebagai berikut. F aksen X sama dengan U aksen X ditambah V aksen X. U aksen X adalah turunan fungsi UX dengan menggunakan sifat pertama. Diperoleh 3 dikali 10 dikali X pangkat 10 dikurang 1. Dan V aksen X adalah turunan fungsi VX dengan menggunakan sifat pertama. Diperoleh 4 dikali 3 dikali X pangkat 3 dikurangi 1. Sama dengan 30 X pangkat 9 ditambah 12 X pangkat 2. Fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 3. Dapat kita pandang sebagai fungsi Fx sama dengan UX dikurang VX ditambah WX dengan UX sama dengan X pangkat 3. VX sama dengan 2X pangkat 2. Dan WX sama dengan 3. Turunan fungsinya berdasarkan sifat ketiga adalah sebagai berikut. F aksen X sama dengan U aksen X dikurang V aksen X ditambah W aksen X. U aksen X adalah turunan fungsi UX dengan menggunakan sifat pertama. Diperoleh 3X pangkat 3 dikurang 1. Dan F aksen X adalah turunan fungsi Fx. Dengan menggunakan sifat pertama, diperoleh 2 dikali 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 1. Dan W aksen X adalah turunan fungsi Wx, yaitu fungsi konstan, dengan menggunakan sifat kedua diperoleh 0. Sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 1. Ekuivalen dengan 3X pangkat 2 dikurangi 4X. Keempat, turunan fungsi Fx sama dengan UX yang dipangkatkan N adalah F aksen X sama dengan N dikalikan turunan UX, yaitu U aksen X dikalikan dengan UX yang dipangkatkan N dikurang 1. UX adalah suatu fungsi dan turunannya ada serta N adalah bilangan asli. Tentukan turunan fungsi Fx sama dengan dalam kurung 2X ditambah 1 yang dipangkatkan 5. Fungsi Fx sama dengan 2X ditambah 1 pangkat 5 dapat kita pandang sebagai fungsi Fx sama dengan UX pangkat N dengan UX sama dengan 2X ditambah 1 dan N sama dengan 5. Turunan fungsinya berdasarkan sifat keempat adalah sebagai berikut. F aksen X sama dengan N dikalikan turunan UX, yaitu U aksen X dikalikan dengan UX yang dipangkatkan N dikurang 1. Yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Kita akan menentukan dahulu turunan dari UX sama dengan 2X ditambah 1 sebagai berikut. Dengan menggunakan sifat ketiga, turunan UX sama dengan 2X ditambah 1 adalah
U aksen X sama dengan turunan 2X ditambah turunan 1. Turunan 2X atau 2X pangkat 1 adalah 2 dikali 1 dikali X pangkat 1 dikurang 1. Dan turunan 1 yaitu konstanta sama dengan 0. Sama dengan 2X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga diperoleh 2 dikali 1 sama dengan 2. Dengan demikian, kita peroleh U aksen X sama dengan 2. Nilai ini dapat kita substitusikan UX sama dengan 2X ditambah 1. U aksen X sama dengan 2. Serta N sama dengan 5. Kepersamaan I sehingga kita peroleh sebagai berikut. 5 dikali 2 dikali dalam kurung 2X ditambah 1. Dipangkatkan 5 dikurang 1. Sama dengan 10 dikali dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 4. Jadi, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2X ditambah 1 pangkat 5 adalah f aksen X sama dengan 10 dikalikan dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 4. Kelima, turunan fungsi f(x) sama dengan UX dikalikan VX adalah f aksen X sama dengan turunan UX, yaitu U aksen X dikalikan VX ditambah dengan UX dikali turunan VX, yaitu V aksen X. UX dan VX adalah suatu fungsi yang turunannya ada. Tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 3X dikali dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 5. Fungsi f(x) sama dengan 3X dikalikan dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 5. Dapat kita pandang sebagai f(x) sama dengan UX VX dengan UX sama dengan 3X dan VX sama dengan dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 5. Turunan fungsinya berdasarkan sifat kelima adalah sebagai berikut. F aksen X sama dengan U aksen X dikali VX ditambah UX dikali V aksen X yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Selanjutnya, kita akan menentukan terlebih dahulu turunan dari UX sama dengan 3X dan VX sama dengan dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 5 sebagai berikut. Berdasarkan sifat pertama, turunan dari UX sama dengan 3X adalah U aksen X sama dengan 3. Berdasarkan sifat keempat yang telah kita bahas sebelumnya, turunan dari VX sama dengan dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 5 adalah V aksen X sama dengan 10 dikali dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 4.
Selanjutnya, substitusikan UX sama dengan 3X. U aksen X sama dengan 3. Vx sama dengan dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 5. Dan V aksen X sama dengan 10 dikali dalam kurung 2X ditambah 1. Kepersamaan I sebagai berikut. 3 dikali dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 5 ditambah 3X dikali 10 dikali dalam kurung 2X ditambah 1 dipangkatkan 4. Sama dengan 3 dalam kurung 2X ditambah 1 pangkat 5 ditambah 30X dalam kurung 2X ditambah 1 pangkat 4. Jadi, turunan dari fungsi fx sama dengan 3x dikali dalam kurung 2x ditambah 1 dipangkatkan 5 adalah f aksen x sama dengan 3 dikali dalam kurung 2x ditambah 1 dipangkatkan 5 ditambah 30x dikali dalam kurung 2x ditambah 1 dipangkatkan 4. Keenam, turunan fungsi fx sama dengan ux per vx adalah f aksen x sama dengan ux, yaitu u aksen x dikali vx dikurang dengan ux dikali turunan vx, yaitu v aksen x per vx yang dipangkatkan 2. Ux dan vx adalah suatu fungsi yang turunannya ada serta vx tidak sama dengan 0. Tentukan turunan fungsi vx sama dengan 2x pangkat 2 per x dikurang 1. Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 per x dikurang 1 dapat kita pandang sebagai fx sama dengan ux per vx dengan ux sama dengan 2x pangkat 2 dan vx sama dengan x dikurang 1. Turunan fungsinya berdasarkan sifat keenam adalah sebagai berikut. F aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx pangkat 2 yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan I. Kita akan menentukan terlebih dahulu turunan dari ux sama dengan 2x pangkat 2 dan vx sama dengan x dikurang 1 sebagai berikut. Berdasarkan sifat pertama, turunan dari ux sama dengan 2x pangkat 2 adalah sebagai berikut. U aksen x sama dengan 2 dikali 2 dikali x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 4x. Berdasarkan sifat ketiga, turunan dari vx sama dengan x dikurang 1 adalah sebagai berikut. V aksen sama dengan 1 dikali x pangkat 1 dikurang 1 dikurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya, substitusikan ux sama dengan 2x pangkat 2. U aksen x sama dengan 4x. Vx sama dengan x dikurang 1. Dan V aksen x sama dengan
satu kepersamaan I sebagai berikut. 4X dikali dalam kurung X dikurang 1 dikurang 2X pangkat 2 dikali 1 per dalam kurung X dikurang 1 pangkat 2. Lakukan distribusi perkalian sehingga diperoleh 4X pangkat 2 dikurang 4X di pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2 per dalam kurung X dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 2X pangkat 2 dikurangi 4X per dalam kurung X dikurangi 1 pangkat 2. Jadi, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 2 per x dikurang 1 adalah f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4x per dalam kurung x dikurang 1 pangkat 2. Setelah memahami sifat aturan turunan fungsi, kita kembali ke permasalahan di awal. Kita akan menentukan tinggi maksimum bola yang dilemparkan dari rumus tinggi bola yang diketahui adalah fungsi HT sama dengan 12T dikurang 4T pangkat 2. Diperhatikan bahwa pada rumus tersebut, tinggi bola bergantung pada nilai T dengan T menyatakan waktu. Dengan demikian, untuk menentukan tinggi bola maksimum, harus dicari nilai T terlebih dahulu. Pada pelajaran fisika, kita ketahui bahwa ketinggian lemparan bola akan mencapai maksimum ketika kecepatan sebagai fungsi waktu bernilai 0. Kecepatan sebagai fungsi waktu merupakan turunan pertama dari fungsi HT. Oleh karena itu, kita akan menentukan nilai T ketika kecepatan bernilai 0. Atau, turunan pertama fungsi HT yang dinotasikan H aksen T sama dengan 0. Kita akan menentukan H aksen T atau turunan fungsi HT sama dengan 12T dikurangi 4T pangkat 2 terlebih dahulu. Fungsi HT sama dengan 12T dikurang 4T pangkat 2. Dapat kita pandang sebagai fungsi HT sama dengan UT dikurang VT dengan UT sama dengan 12T dan VT sama dengan 4T pangkat 2. Dengan menggunakan sifat pertama dan ketiga, diperoleh nilai turunannya sebagai berikut. H aksen T sama dengan U aksen T dikurang V aksen T sama dengan 12 dikurang 4 dikali 2 dikali T pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 8T pangkat 1 sama dengan 12 dikurang 8T. Jadi, diperoleh turunan fungsi HT sama dengan 12T dikurang 4T pangkat 2 adalah H aksen T sama dengan 12 dikurang 8T. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai T dari H aksen T sama dengan 0 sebagai berikut. H aksen T sama dengan 0. Substitusikan nilai turunan fungsi HT sehingga diperoleh 12 dikurang 8T sama dengan 0. Ekuivalen 8T sama dengan 12. Ekuivalen T sama dengan 12 per 8 sama dengan 3 per 2. Setelah mendapatkan nilai T sama dengan 3 per 2, tinggi bola maksimum dapat ditentukan
dengan menyubstitusikan nilai T sama dengan 3/2 ke dalam fungsi HT sama dengan 12T dikurang 4T pangkat 2 sebagai berikut. H3/2 sama dengan 12 dikali 3/2 dikurang 4 dikali 3/2 pangkat 2 sama dengan 36/2 dikurang 4 dikali 9/4 sama dengan 18 dikurang 9 sama dengan 9. Jadi, tinggi maksimum bola yang dilemparkan adalah 9 meter. Poin penting pada pembelajaran kali ini adalah memahami sifat-sifat turunan fungsi dan cara penggunaannya. Berikut adalah 6 sifat turunan fungsi.